Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Vita, NIM J1A1199025 dari kelas A 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi masalah gizi pada masyarakat pesisir. Pada kali ini saya akan memberikan edukasi tentang kemiskinan dan malnutrisi pada anak balita dalam keluarga nelayan di wilayah pesisir. Masalah malnutrisi sering luput dari penglihatan atau pengamatan biasa dan seringkali tidak cepat ditanggulangi, padahal dapat memunculkan masalah besar. Secara perlahan, kekurangan gizi akan berdampak pada tingginya angka kematian ibu, bayi, dan balita, serta rendahnya umur harapan hidup. Selain itu, dampak kekurangan gizi terlihat juga pada rendahnya partisipasi sekolah, rendahnya pendidikan, serta lambatnya pertumbuhan ekonomi, dan tentunya akan semakin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Fenomena kemiskinan terpotret dalam berbagai komunitas marginal yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah komunitas nelayan yang merupakan fenomena sosial yang sampai saat ini masih merupakan tema yang sangat menarik untuk didiskusikan. Membicarakan nelayan hampir pasti isu yang selalu muncul adalah masyarakat yang marginal, miskin, dan menjadi sasaran eksploitasi penguasa baik secara ekonomi maupun politik. Nelayan sering disebut sebagai masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat miskin subsisten atau the poorest of the poor, dan merupakan salah satu bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah. Faktor penyebab kondisi malnutrisi yaitu ada dua, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor pengetahuan dan pemahaman keluarga nelayan tentang gizi. Rata-rata keluarga nelayan adalah lulusan SD dan bagi mereka pendidikan belum menjadi prioritas. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan akan sangat berpengaruh pada kualitas hidup dan status gizi anak. Semakin bagus pendidikan seseorang, maka akan semakin baik dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bambang W. dan Meriana A. bahwa perbaikan gizi keluarga adalah pintu gerbang perbaikan gizi masyarakat, dan pendidikan gizi keluarga merupakan kunci pembuka pintu gerbang itu. Selain itu, sebagian besar keluarga nelayan masih beranggapan bahwa anak yang sehat dan anak malnutrisi adalah sama, karena menurut mereka anak-anak identik rentan dengan penyakit, jadi wajar apabila mengalami malnutrisi. Selain itu juga bisa karena faktor turunan, karena orang tuanya kurus sehingga anaknya demikian juga. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses mengubah sosok manusia biologis menjadi sosok social being, atau pendidikan juga disebut sosialisasi. Jadi sosialisasi merupakan upaya transformasi nilai-nilai sosial budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga diharapkan bertingkah laku seperti generasi pertama. Faktor langsung yang kedua yaitu asupan berbagai makanan. Anak balita dengan malnutrisi yang berasal dari keluarga nelayan rata-rata makan 2 kali dalam sehari dengan menu makanan seadanya. Mereka menghindari anak-anak mereka dari makan ikan dan telur, sehingga lauk harian mereka adalah tempe tahu dan kerupuk, kemudian sayur sup dengan kuah yang banyak. Dengan kondisi demikian, jelas seorang anak balita tidak mendapatkan asupan makanan yang bergizi, sehingga tidak hanya menghambat perkembangan otak dan fisik, akan tetapi menyebabkan seseorang anak rentan terserang penyakit dan menghambat proses belajarnya. Gizi yang baik Gizi yang baik dikombinasikan dengan kebiasaan makan yang sehat selama masa balita akan menjadi dasar bagi kesehatan yang bagus di masa yang akan datang, seperti yang terdapat pada pedoman pesan dasar gizi seimbang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014, yaitu makanlah makanan yang beraneka ragam. Makanan yang beraneka ragam harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan bahkan serat makanan dalam jumlah dan proporsi yang seimbang menurut kebutuhan masing-masing kelompok: bayi, balita, anak, remaja, ibu hamil dan menyusui, orang dewasa, dan lansia.
Selanjutnya yaitu faktor tidak langsung. Faktor tidak langsung dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Rata-rata keluarga nelayan di wilayah pesisir di wilayah pesisir adalah keluarga dengan status ekonomi lemah. Penghasilan mereka berkisar antara 1 sampai 1,5 juta per bulan apabila ditotal dari pendapatan mereka per minggu yang tidak menentu. Di sisi lain, mereka tidak memiliki keterampilan lain seperti memanfaatkan sisa lahan kosong yang berada di sekitar mereka untuk bercocok tanam jenis sayur atau yang lainnya untuk membantu meringankan beban mereka dalam membeli kebutuhan makanan harian. Menurut Firth dalam Suyanto tahun 2014, karakteristik yang menandai kehidupan nelayan miskin umumnya adalah pendapatan nelayan bersifat harian dan jumlahnya sulit ditentukan. Selain itu, pendapatannya tergantung pada musim dan status nelayan. Dengan penghasilan yang kecil, mereka harus memilih untuk membeli bahan-bahan makanan yang relatif murah dan terjangkau. Mereka mengurangi jenis pangan yang harganya mahal dan mensubstitusinya dengan jenis pangan yang relatif murah. Misalnya ikan dari hasil laut melaut tidak diberikan kepada keluarga, melainkan dijual untuk membeli kebutuhan lain dan menggantikannya dengan tempe, tahu, kerupuk, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kebutuhan pangan lebih mengutamakan kenyang tanpa memperhatikan kandungan gizinya. Kondisi tersebut bisa dikategorikan dalam kondisi kemiskinan subsisten, yakni faktor kedua yaitu layanan kesehatan. Karena lokasi layanan kesehatan seperti puskesmas mungkin cukup jauh dari rumah para nelayan yang memiliki anak dengan gizi salah, sehingga sulit bagi mereka untuk menjangkau. Mereka harus menggunakan ojek karena apabila diakses dengan berjalan kaki terlalu berisiko. Debu di sepanjang jalan cukup banyak dengan kondisi jalan yang rusak menjadikan mereka malas untuk mengontrol anaknya. Adapun cara-cara dalam perbaikan status gizi, yang pertama yaitu kebutuhan energi dan zat gizi ditentukan menurut umur, berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas. Yang kedua yaitu susunan menu seimbang yang berasal dari beraneka ragam bahan makanan, vitamin, dan mineral sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu menu disesuaikan dengan pola makan. Yang keempat yaitu peningkatan kadar Hb dilakukan dengan pemberian makanan sumber zat besi yang berasal dari bahan makanan hewani, karena lebih banyak diserap oleh tubuh daripada sumber makanan nabati. Yang keempat yaitu selain meningkatkan konsumsi makanan kaya zat besi, juga perlu menambah makanan yang banyak mengandung vitamin C seperti pepaya, jeruk, nanas, pisang hijau, sawo kecil, sukun, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.